Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? KM? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, kalau seperti itu, sekarang silakan kalian mempersiapkan diri terlebih dahulu. Silakan dibuka buku ajarnya, dipersiapkan alat tulisnya, kemudian kalian perhatikan ke arah Bapak dan juga monitor di depan. Nah, anak, pada pembelajaran hari ini, kalian akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari beberapa jenis teks. Tentu, ini menjadi kompetensi awal bagi kalian sebelum mempelajari berbagai jenis teks lain. Pastinya teks eksplanasi. Nah, di sini Bapak juga ada pertanyaan pemantik nih. Bagi kalian yang ingin menjawab, silakan angkat tangan ya. Untuk pertanyaan pertama, apa saja jenis teks yang telah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Siapa yang mau menjawab? Iya, silakan Samsul. Deskripsi, eksposisi, narasi, puisi, laporan hasil observasi. Wah, ternyata banyak juga ya. Tepuk tangan untuk Samsul. Nah, pertanyaan kedua. Apa yang kalian ketahui mengenai teks eksplanasi? Siapa yang mau menjawab? Iya, silakan Mia. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mia. Yang ketiga nih, yang terakhir. Apakah kalian pernah membaca teks eksplanasi? Siapa yang mau menjawab? Ya, Rizky, silakan. Kalau Bapak boleh tahu, di mana Rizky membaca teks eksplanasi tersebut? Di internet? Bagus. Tepuk tangan juga untuk Rizky. Wah, ternyata kalian sudah sedikit tahu ya mengenai teks eksplanasi. Tentu ini menjadi modal awal yang bagus bagi kalian sebelum sekarang mempelajari lebih dalam mengenai teks eksplanasi. Nah, pada pembelajaran sekarang, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, kalian akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Tujuannya agar kalian memahami teks eksplanasi yang terdiri dari 3 aspek, yaitu pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan. Untuk model pembelajarannya sendiri, di sini Bapak menggunakan model Direct Instruction Learning. Jadi, kalian akan belajar secara mandiri. Tentu ini berbeda ya dengan pembelajaran sebelumnya, di mana kalian mempelajarinya secara berkelompok. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian teks eksplanasi. Menurut Darmawati 2018, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa, baik itu alam ataupun sosial, secara rinci, beruntut, dan logis melalui kaitan sebab akibat. Nah, yang kedua, struktur teks eksplanasi. Menurut Pijar Belajar 2022, teks eksplanasi memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum merupakan bagian awal dari teks eksplanasi yang berisi gambaran umum mengenai peristiwa yang akan dijelaskan. Yang kedua, urutan sebab akibat. Nah, urutan sebab akibat merupakan bagian inti dari teks eksplanasi yang berisi penjelasan rinci, beruntut, dan logis mengenai suatu peristiwa terjadi. Dan yang ketiga itu ada interpretasi. Nah, interpretasi merupakan bagian akhir dari teks eksplanasi yang berisi ulasan, kritik, ataupun simpulan mengenai peristiwa yang telah dijelaskan. Nah, yang ketiga itu ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Menurut Darmawati 2018 dan Pijar Belajar 2022, teks eksplanasi setidaknya memiliki 3 kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata teknis. Kata teknis merupakan kata-kata atau istilah yang merujuk pada suatu peristiwa tertentu. Contohnya, ketika kalian membaca teks eksplanasi mengenai hujan, maka kalian akan menemukan istilah-istilah seperti evaporasi, kondensasi, partisipasi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan kata
kata hubung yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua pernyataan. Contohnya, sebab, karena, sehingga, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kronologis merupakan kata hubung yang menjelaskan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, lalu, kemudian, setelah itu, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, di sini Bapak ada contoh teks eksplanasi. Sekarang silakan dibuka gawainya, kalian scan barcode yang ada di monitor depan. Nah, setelah kalian scan barcode tersebut, nanti kalian akan diarahkan pada contoh dari teks eksplanasi. Kalian baca, sembari dipahami, nanti kita akan menganalisisnya secara bersama-sama. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baik anak-anak, mari kita analisis bersama teks eksplanasi tersebut. Kita mulai dari judulnya terlebih dahulu. Nah, judul dari teks tersebut yaitu hujan. Jadi, teks tersebut itu merupakan contoh teks eksplanasi. Mengapa? Karena teks eksplanasi tersebut berisi mengenai hujan. Dan hujan merupakan peristiwa alam. Kemudian, kalian lihat pada paragraf pertama. Nah, paragraf pertama merupakan bagian struktur pernyataan umum. Mengapa? Karena pada paragraf pertama itu berisi gambaran umum mengenai peristiwa hujan. Selanjutnya, kalian lihat pada paragraf kedua dan ketiga. Nah, itu merupakan bagian struktur urutan sebab akibat. Mengapa? Karena pada paragraf kedua dan ketiga itu berisi penjelasan rinci mengenai proses terjadinya peristiwa hujan. Nah, pada paragraf kedua dan ketiga, kalian juga akan menemukan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi seperti kata teknis. Di sana kalian akan menemukan istilah seperti evaporasi, kondensasi, partisipasi, dan lain sebagainya. Kemudian, di sana juga ada konjungsi kausalitas seperti sehingga, karena, dan lain sebagainya. Kemudian di sana juga ada konjungsi kronologis seperti sementara itu, kemudian, nah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk paragraf keempat itu merupakan bagian struktur interpretasi. Mengapa? Karena pada paragraf keempat itu berisi ulasan mengenai peristiwa hujan yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali di antara kalian ada yang masih bingung atau kurang paham mengenai materi teks eksplanasi. Silakan kalian bisa bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti kalian sudah paham ya mengenai materi teks eksplanasi? Alhamdulillah. Baik, kalau seperti itu, mari kita masuk pada sesi kesimpulan. Di sini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh iya, silakan Indra. Iya, betul Indra. Tepuk tangan untuk Indra. Betul ya, tadi apa yang disimpulkan oleh Indra, bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam ataupun sosial, secara rinci, runtut, dan logis melalui kaitan sebab akibat. Nah, adapun struktur dari teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Sedangkan untuk kaidah kebahasaannya sendiri itu terdiri dari kata teknis, konjungsi kausalitas, dan konjungsi kronologis. Baik, kalau kalian sudah paham mengenai materi teks eksplanasi, di sini sekarang Bapak ingin mengetahui pemahaman kalian mengenai materi yang sudah tadi dipelajari. Untuk itu, sekarang silakan kalian gunakan gawainya untuk men-scan kembali barcode yang ada di layar monitor depan. Jadi kalian akan diarahkan pada link Google Form berupa asesmen sumatif. Silakan di sana kalian isi identitas diri dan kerjakan soalnya dengan benar. Bapak beri waktu sekitar 5 menit dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya telah habis. Bapak harap kalian sudah selesai mengerjakan dan juga mengumpulkan. Baik anak-anak, nah pada pembelajaran selanjutnya kalian akan mempelajari praktik penulisan teks eksplanasi. Karena pada hari ini kalian telah belajar teorinya, maka pada pembelajaran selanjutnya kalian akan belajar praktiknya. Itu Bapak harap kalian sebelum nanti masuk pada pembelajaran minggu depan, silakan kalian dibuka kembali, dipelajari kembali materi mengenai teks eksplanasi. Baik anak-anak,
Karena pembelajaran hari ini telah selesai, seperti tadi juga di pembukaan, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Bapak pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari Bapak. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.